Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Susilawati. Saya mahasiswa hukum dengan NIM 24011111351 yang sedang mendalami materi tentang konstitusi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Hari ini, saya ingin berbagi pemahaman tentang perjalanan historis pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sejak kemerdekaan hingga masa kini, serta menyampaikan pendapat saya mengenai paradigma pemerintahan daerah yang terkandung di dalam pasal tersebut. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar menjadi salah satu ketentuan penting yang mengatur pembagian dan struktur pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, pasal 18 berisi satu ketentuan singkat yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang kemudian dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Di masa Orde Baru, paradigma yang berlaku masih cenderung sentralistik, meskipun dalam penjelasan disebut bahwa daerah bersifat otonom. Pelaksanaannya tetap sangat terkontrol oleh pusat. Memasuki reformasi 1998, pasal 18 menjadi salah satu pasal kunci yang diamandemen melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002. Pasal 18 diperluas menjadi 7 ayat, sekaligus muncul pasal 18A dan 18B dalam bab 6 yang berjudul Pemerintahan Daerah. Disinilah paradigma pemerintahan daerah secara konstitusional berubah secara jelas. Daerah tidak lagi hanya sebagai perpanjangan tangan pusat, melainkan pemerintahan otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Konstitusi juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut saya, amandemen pasal 18 menandai pergeseran dari pola sentralistik menuju paradigma desentralisasi yang berbasis otonomi. Pemerintahan daerah diberi ruang besar untuk mengelola kebijakan, keuangan, dan layanan publik sesuai kebutuhan lokal, selama tetap berada dalam kerangka kesatuan dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya masih ada tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, terutama ketika regulasi pusat dinilai mengurangi kemandirian teknis daerah. Pendapat saya ialah, pasca amandemen, paradigma yang harus ditegakkan adalah pemerintahan daerah yang otonom, demokratis, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Sementara pusat lebih berperan sebagai koordinator, pengawas, dan pemberi bantuan, bukan kontrol yang berlebihan. Dengan demikian, pasal 18 bisa menjadi ruh desentralisasi yang hidup di setiap daerah di Indonesia.